Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung pada perkuliahan kita siang hari ini pada mata kuliah metodologi penelitian. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semua. Hingga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Kemudian salam serta salawat kita haturkan Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baiklah teman-teman, alhamdulillah pada pertemuan kali ini jadi ada dua kelompok terakhir ya yang akan mempresentasikan terkait dengan materi metodologi penelitian. Yang pertama dengan topik validitas dan reliabilitas yang insya Allah akan dipresentasikan oleh Saudari Ulia Nur Alim. Kemudian saya sendiri terkait dengan data penelitian. Nah, baik, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kami persilakan kepada Saudari Ulia sebagai presenter pertama yang akan memaparkan terkait dengan validitas dan reliabilitas. Pada Ulia kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi dalam mata kuliah metodologi penelitian dengan judul validitas reliabilitas. Jadi langsung saja kita membahas mengenai pengertian validitas. Menurut Ramadan, Siraj dan Afghani pada tahun 2024, validitas merujuk pada sejauh mana suatu instrumen pengukuran seperti tes mampu mengukur secara tepat dan akurat sesuai dengan fungsi yang dimaksudkan. Kemudian mengenai jenis-jenis validitas, yang pertama itu ada validitas isi. Validitas isi berkaitan dengan sejauh mana sebuah tes atau sebuah instrumen mampu mengukur penguasaan peserta didik terhadap materi atau konten yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Jadi dalam validitas isi kita menggunakan expert yang menilai apakah instrumen tersebut sudah mencakup konten-konten atau materi yang sesuai dengan tujuan pengukuran. Kemudian yang kedua yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk menunjukkan seberapa tepat suatu instrumen mengukur konstruk teoritis yang ingin diteliti. Atau apakah instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas konstruk dapat dievaluasi melalui pendekatan analisis faktor baik eksploratori maupun konfirmatori EFA atau CFA. Jadi pada validitas konstruk itu kita menentukan dimensi-dimensi pada suatu konstruk yang ingin kita ukur dengan berdasarkan pada teori. Nanti dari teori-teori tersebut kita bisa menciptakan model di mana model tersebut menunjukkan menunjukkan konstruk yang terdiri atas beberapa dimensi yang sudah ditunjukkan pada teori, kemudian dari dimensi-dimensi tersebut terdapat indikator-indikator yang mengukur masing-masing dimensi tersebut, di mana nanti dilakukan uji coba data pada responden uji coba yang kemudian bisa dianalisis dengan
analisis EFA maupun CFA untuk membuktikan bahwa model yang kita susun, dimensi-dimensi yang kita susun itu sudah menunjukkan konstruk yang ingin kita ukur. Kemudian yang ketiga, validitas kriteria. Validitas kriteria mengacu pada keterkaitan antara suatu alat ukur dengan alat ukur lain yang dijadikan sebagai acuan atau kriteria untuk melihat apakah terdapat hubungan yang dapat dijelaskan secara teoritis melalui hasil korelasinya dengan kriteria tersebut. Terdapat dua bentuk validitas kriteria, yaitu validitas prediktif dan validitas bersamaan atau konkuren. Jika pengujian dilakukan pada waktu yang berbeda, maka disebut validitas prediktif. Jadi validitas prediktif itu kita melakukan bukan dua kali pengujian, melakukan 2 kali pengumpulan data. Jadi data pertama kita ambil, kemudian data yang kedua kita ambil di masa depan. Kemudian jika dilakukan secara bersamaan, itu dinamakan validitas kriteria dalam bentuk validitas konkuren atau validitas bersamaan. Kemudian kemudian reliabilitas. Reliabilitas mengacu pada sejauh mana suatu hasil dari pengukuran itu dapat dipercaya atau konsisten hasil pengukurannya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan oleh peneliti kuantitatif menghasilkan skor yang konsisten ketika digunakan pada sampel yang sama dalam waktu yang berbeda. Jadi teknik-teknik reliabilitas yang pertama ada tes retest. Tes retest dilakukan dengan menguji cobakan instrumen yang sama kepada responden yang sama dalam 2 waktu yang berbeda. Tingkat reliabilitas ditentukan melalui koefisien korelasi antara hasil pengujian pertama dan kedua. Jadi, pada teknik reliabilitas tes retest, kata kuncinya yaitu dilakukan dalam 2 waktu yang berbeda. Dan di sini tesnya itu tetap sama, respondennya tetap sama, cuma dilakukan dalam 2 waktu yang berbeda. Nanti hasil analisis pada waktu yang pertama dan hasil analisis pada waktu yang kedua itu dikorelasikan. Kemudian yang kedua, paralel test. Pengujian reliabilitas dengan metode ini hanya dilakukan 1 kali, tapi menggunakan 2 instrumen yang berbeda, yang diberikan pada responden yang sama dan pada waktu yang sama. Tingkat reliabilitas ditentukan dengan mengkorelasikan hasil dari kedua instrumen tersebut. Jadi pada reliabilitas paralel test, ini instrumennya itu ada 2 dan diberikan pada responden yang sama dan pada waktu yang sama. Jadi kata kuncinya ada pada 2 instrumen yang berbeda yang diberikan pada responden yang sama dan pada waktu yang sama. Kemudian teknik reliabilitas yang ketiga yaitu konsistensi internal. Pengujian reliabilitas melalui pendekatan konsistensi internal dilakukan dengan memberikan instrumen 1 kali kepada subjek penelitian. Metode ini dapat menggunakan teknik belah 2 atau split half dengan rumus Spearman-Brown atau KR20 atau alpha Cronbach. Jadi dengan reliabilitas konsistensi internal kita melihat seberapa konsisten item-item mengukur satu konstruk yang hendak diukur. Kemudian reliabilitas interator merupakan bentuk reliabilitas yang melibatkan 2 orang penilai atau lebih untuk mengevaluasi instrumen yang sama. Reliabilitas jenis ini mengukur sejauh mana penilai memberikan penilaian yang serupa terhadap suatu instrumen. Dan reliabilitas interator ini bisa memakai formula Cohen-Kappa. Jadi pada reliabilitas ini yang dinilai konsistensinya adalah hasil penilaian dari 2 orang penilai yang mengobservasi sesuatu.
Kemudian pada penelitian kualitatif kita tidak pakai istilah validitas, tapi tidak pakai istilah validitas, reliabilitas, tapi keabsahan data pada umumnya. Keabsahan data pada penelitian kualitatif itu pertama bisa kita lihat dengan triangulasi teknik pengumpulan data, yaitu dilakukan dengan menggabungkan berbagai metode untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan menyeluruh. Jadi misalnya kita tidak terpaku pada satu teknik pengumpulan data saja, pada teknik wawancara saja, tapi kita juga menggunakan teknik observasi. Kemudian triangulasi sumber data merujuk pada pengumpulan data dari berbagai jenis sumber informasi guna meningkatkan validitas hasil penelitian. Misal kita mau menguji mengenai efektivitas pengajaran guru. Kita mengumpulkan data bukan cuma dari gurunya saja, tapi kita juga mewawancarai siswanya. Kemudian triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan berbagai kerangka teoritis dan konseptual untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi tema dan subtema utama dalam penelitian. Kemudian triangulasi peneliti mengacu pada pelibatan lebih dari satu orang dalam proses penelitian untuk meningkatkan kredibilitas hasil. Jadi dalam penelitian kualitatif ini peneliti tidak sendiri tapi ditemani oleh peneliti lainnya agar nantinya datanya itu tidak bias, tidak berdasarkan interpretasi dari seorang peneliti, tapi bisa dikonfirmasi dengan peneliti lainnya. Kemudian teknik untuk mengetahui keabsahan data penelitian kualitatif bisa dengan feedback, yaitu peneliti kualitatif perlu mendapatkan masukan dari orang-orang yang familiar dengan masalah penelitian dan orang-orang lain yang asing dengan masalah penelitian tersebut agar didapatkan deskripsi atau narasi yang menyeluruh mengenai fenomena yang ingin diteliti. Kemudian member check, yaitu proses member check ini dilakukan dengan meminta para informan kunci untuk menelaah dan memberikan masukan terhadap laporan penelitian yang telah disusun oleh peneliti. Jadi, misalnya kita sudah mewawancarai gurunya, kemudian kita sudah merangkai hasil penelitian dari apa yang kita dapat dari gurunya tadi, kemudian kita tanya lagi gurunya dan kita berikan laporan kita, apakah laporan ini sudah menggambarkan fenomena yang ingin kita teliti. Kemudian perbandingan hasil penelitian. Perbandingan hasil penelitian ini dilakukan dengan membandingkan temuan antar lokasi penelitian atau kasus yang berbeda, serta membandingkan dengan penelitian sebelumnya untuk melihat kesamaan atau perbedaan hasil dan memperkuat validitas. Member check ini sudah dijelaskan tadi, yaitu mengonfirmasi hasil analisis dengan mempertanyakan hasil analisis kita kepada member yang menjadi partisipan penelitian kita. Kemudian tick and rich description, yaitu kita menyediakan gambaran data yang detail, kaya, dan kontekstual sehingga pembaca bisa menilai sendiri kebenaran temuan kita. Ini membuat interpretasi itu lebih kuat dan tidak sekadar berdasarkan asumsi. Kemudian pertanyaan iteratif, yaitu teknik bertanya ulang atau konfirmasi dalam wawancara untuk mengoreksi kesalahan pemahaman peneliti dan memastikan interpretasi data itu tepat. Kemudian, temuan yang berbeda dengan kajian, yaitu dengan mengakui temuan yang tidak sejalan dengan teori. Peneliti dengan cara ini berarti menunjukkan kejujuran ilmiahnya dan keotentikan datanya dan tidak memaksakan data kepada teori yang sebelumnya sudah ia susun dalam kajian teori penelitiannya. Perbedaan dari validasi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Validasi dalam penelitian validasi dalam penelitian kuantitatif itu seperti memastikan
penggaris lurus pakai mesin ukur. Jadi kita memastikan bahwa penggaris itu benar-benar lurus. Kita memastikan bahwa kita mengukur bahwa penggaris itu benar-benar bisa dipakai untuk mengukur sesuatu. Kemudian, adapun validasi penelitian kualitatif itu seperti meyakinkan orang lain bahwa kita benar-benar melihat sesuatu secara jelas dengan cara menceritakan, menunjukkan bukti, dan memastikan saksi mata juga setuju. Baik, itu dia presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Ulia telah mempresentasikan terkait validitas dan reliabilitas. Selanjutnya saya sendiri akan mempresentasikan terkait dengan data penelitian. Izin share screen. Apakah sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan? Belum Kak Nilis. Belum Kak. Wait. Sekarang sudah muncul? Ya. Sudah, Dek? Iya Kak, sudah Kak. Iya, baik. Saya akan mempresentasikan terkait dengan data penelitian. Nah, perlu kita ketahui bahwa di sini data penelitian itu ya terdiri ya dari dua kata ya. Jadi di sini data itu merupakan bentuk jamak dari datum yang artinya sebuah keterangan yang menggambarkan persoalan atau hasil pengamatan dari ciri atau karakteristik populasi ataupun sampel dan seringkali dalam bentuk angka. Kemudian data penelitian itu sendiri merupakan fakta atau kenyataan-kenyataan atau informasi yang didapatkan dari hasil pengukuran sesuatu. Bisa dalam bentuk angka-angka, kata-kata yang akan digunakan sebagai bahan penelitian. Nah, syarat suatu data penelitian itu harus bersifat objektif, artinya mampu menggambarkan seluruh persoalan atau sampel yang mewakili dan tepat waktu atau up to date. Nah, selanjutnya data. Di sini data terbagi 4 ya. Kalau kita lihat dari jenisnya berdasarkan dengan sifat atau wujud datanya. Kemudian yang kedua, cara memperoleh data. Yang ketiga, berdasarkan skala ukurannya yang di sini terdiri atas nomor dan rasio. Dan keempat adalah waktu pengambilan. Pertama, berdasarkan wujud sifat atau wujudnya itu terbagi atas 2. Yaitu data yang dinyatakan dalam angka di mana nilai numerik bisa besar atau kecil. Kemudian nilai numerik sesuai dengan kategori atau label tertentu. Sedangkan data kualitatif menunjukkan kualitas, bentuk angka non parametrik, ordinal atau nominal. Misalnya dia kategori pintar, bodoh, sedang, tinggi atau rendah. Kemudian yang ketiga adalah waktu pengambilan datanya. Jadi ini terbagi atas 2, data cross-sectional atau yang pengambilan data itu dilakukan sekali, kemudian data time series yang diambil beberapa kali dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ketika berdasarkan dengan skala pengukuran datanya, dia terbagi 2, yaitu data interval, yang mana data interval ini memiliki ukuran perbedaan yang sama dalam urutan.
sifat data interval yaitu tidak adanya nilai nol mutlak, melainkan nilai nol memberikan makna bahwa nilai tersebut lebih rendah dari nilai 1. Kemudian data rasio, yaitu data yang memiliki pengukuran yang sangat beragam, jadi apabila data lainnya dapat dibagi lagi, dikali, dikurangi maupun dijumlah, maka rasio dapat melakukan keempat praktik matematis tersebut. Data ini juga memiliki nilai nol mutlak. Kemudian sumber data penelitian. Nah, jadi berdasarkan sumbernya, data penelitian itu terbagi atas 2. Ini berdasarkan Samsu 2017. Yang pertama adalah data primer. Jadi data primer itu adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Yang mana sumber data primer ini adalah pihak pertama yang memberikan yang mengetahui informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Nah, data primer ini umumnya didapatkan melalui wawancara kepada responden atau informan yang memiliki informasi yang berkaitan dengan subjek kita. Kemudian data sekunder yaitu yang sebelumnya telah dikumpulkan, dilaporkan dan telah diarsipkan oleh pihak pertama, kemudian diakses atau dan diperoleh oleh peneliti. Jadi dapat dikatakan bahwa data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari pihak atau sumber kedua. Kemudian teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data adalah pedoman, alat, dan instrumen yang memungkinkan seleksi dan pengumpulan data yang tepat, di mana tepatnya data yang dikumpulkan akan berpengaruh terhadap proses penelitian dan lebih jauh terhadap hasil penelitian. Sehingga ini membutuhkan biaya tertentu. Waalaikumsalam. Kemudian instrumen pengumpulan data. Di sini instrumen pengumpulan data itu dibedakan berdasarkan metodenya. Jadi ada instrumen berupa tes dan ada instrumen berupa non-tes. Jadi instrumen tes itu merupakan teknik penilaian pembelajaran. Jadi teknik pembelajaran ini adalah prosedur atau cara yang digunakan pendidik untuk melaksanakan proses penilaian. Dan ini digunakan untuk menilai aspek pemahaman atau pengetahuan, keterampilan, dan bahkan sikap ya yang relevan dengan tujuan pembelajaran atau penelitian. Kemudian yang kedua adalah yang mengukur pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian selanjutnya metode instrumen non-tes yang tidak melibatkan soal, melainkan dilakukan dengan melalui proses observasi, wawancara atau menyebarkan angket dan meneliti dokumen. Nah, kemudian untuk instrumen tes, ketika berdasarkan format jawaban siswanya itu terbagi atas 3 kategori. Yang pertama adalah tes tertulis, tes lisan, dan tes perilaku. Nah, untuk ketiga kategori tes ini dapat dibagi menjadi 2 kategori dalam hal penilaian dan penskorannya. Sehingga ada yang namanya disebut dengan tes objektif dan tes subjektif. Di sini harusnya subjektif ya. Jadi tes subjektif itu adalah tes yang diberikan kepada peserta didik, di mana tes ini jawabannya sudah jelas dan tidak ambigu. Artinya semua jawaban siswa itu sudah ada kunci jawabannya. Jadi untuk menilainya itu berdasarkan dengan ketepatan dari jawaban siswa yang sesuai dengan kunci jawaban dari tes yang diberikan. Sedangkan tes subjektif itu dia berdasarkan dengan yang siswa jawab. Ya, misalnya pada tes uraian, ya bisa uraian bebas berdasarkan pendapatnya siswa, seperti itu. Nah, untuk tes objektif dia terbagi atas 4. Ada yang pertama di sini jenisnya adalah tes benar salah atau true false. Pernyataan yang memiliki 2 alternatif jawaban.
benar atau salah, dan konstruksinya itu ketika jawabannya benar mendapatkan skor 1, ketika salah mendapatkan 0. Kemudian yang kedua adalah pilihan multiple choice. Di sini tes pilihan merupakan tes yang terdapat pertanyaan di dalamnya dan memiliki lebih dari 2 alternatif jawaban atau pilihan. Dan di sini hanya 1 jawaban yang benar. Kemudian tes menjodohkan atau mencocokkan yang terdiri dari 2 kolom bersebelahan, yang satunya ada per kolom pernyataan, yang di sebelahnya adalah jawabannya. Kemudian yang terakhir adalah isian singkat atau melengkapi. Jadi berupa tes yang berisi yang mengisi titik-titik pada kalimat yang dikosongkan dan sudah disediakan pilihan jawabannya. Nah, kemudian ini tes subjektif adalah tes yang bergantung dari jawaban peserta didik. Di sini terdiri atas 2, tes uraian bebas dan tes uraian terbatas. Nah, untuk tes uraian bebas itu adalah sebuah tes yang berupa pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik atau siswa dengan jawaban mereka yang mereka ketahui, kemudian mereka jawab dengan bentuk tulisan pada lembar jawaban. Peserta didik diberikan kebebasan dalam memberikan gagasan. Kemudian tes uraian itu sebenarnya hampir sama dengan tes bebas, berbeda kebebasan dalam pertanyaannya. Uraian terbatas memiliki bantuan tertentu sehingga peserta didik dapat menjawab pertanyaan. Selanjutnya, instrumen non-tes. Jadi instrumen non-tes itu sendiri dia terdiri atas angket, observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi metode pengumpulan data. Jadi dalam penilaian kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara natural atau kondisi alamiah, kemudian sumber data primer, ya, teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta wawancara mendalam dan dokumentasi. Kemudian ini contoh instrumen non-tesnya. Jadi yang pertama adalah observasi berupa pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kemudian wawancara berupa tanya jawab yang dilakukan secara lisan antar 2 orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Nah, di sini ada interviewer atau wawancara dan ada interviewee sebagai orang yang diwawancarai. Kemudian dokumentasi itu sebuah dokumen, ya, yang biasanya dalam bentuk tulisan, gambar ataupun karya monumental seseorang. Jadi ini dokumen tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah angket, adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan peneliti. Jadi angket ini digunakan digunakan apabila responden dianggap mampu menjawab pertanyaan secara mandiri sehingga tidak memerlukan bantuan peneliti. Kemudian yang kelima adalah triangulasi. Jadi teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Kemudian checklist di sini adalah daftar cek, ya, suatu daftar yang berisi subjek atau aspek-aspek yang diamati. Kemudian macam-macam aspek perbuatan yang bisa dicantumkan dalam daftar cek sehingga pengamat tinggal memberikan checklist pada tiap-tiap aspek yang sesuai dengan hasil pengamatannya. Kemudian yang terakhir terkait dengan langkah-langkah penyusunan instrumen. Jadi ada 2 hal utama yang mempengaruhi kualitas data penelitian, data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitiannya itu sendiri dan kualitas pengumpulan datanya. Jadi instrumen penelitian itu sangat berperan penting terhadap kualitas hasil penelitiannya kita. Yang pertama, ya, yang perlu dilakukan adalah melakukan sintesis teori, ya, berdasarkan teori yang dikaji tentang sebuah konsep dari variabel yang akan diukur. Kemudian dirumuskan konstruk dari variabel tersebut. Kemudian yang kedua,
konstruk tersebut dikembangkan dimensi dan indikator variabelnya. Berikutnya, ia membuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel yang spesifik dan memuat dimensi, indikator, nomor butir, jumlah butir, untuk setiap dimensi indikator. Ini seperti yang pernah kita buat ya teman-teman ya, untuk contoh kisi-kisi instrumen tes dan non-tes sebelumnya ya. Kemudian menulis butir-butir instrumen yang dapat berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Kemudian yang kelima, butir-butir yang telah ditulis merupakan konsep instrumen yang perlu divalidasi, baik secara teoretik maupun secara empirik. Nah, supaya ini betul-betul instrumennya mengukur apa yang hendak diukur oleh peneliti. Kemudian untuk tahap validasinya itu terdiri atas validasi tahap validasi pertama yaitu validasi teoretik. Kemudian selanjutnya revisi atau perbaikan berdasarkan saran dari pakar setelah melakukan validasi, kemudian pengandaan instrumen secara terbatas untuk keperluan uji coba, kemudian dilakukan uji coba instrumen di lapangan sebagai bagian dari proses validasi empirik, ya. Kemudian pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan kriteria, baik kriteria internal maupun eksternal. Jadi kemudian berdasarkan hasil analis butir, maka butir-butir yang tidak valid dikeluarkan atau diperbaiki untuk diuji coba ulang. Kemudian butir-butir yang valid dirakit kembali menjadi sebuah perangkat instrumen untuk melihat kembali validitas kontennya berdasarkan kisi-kisi. Nah, selanjutnya dihitung koefisien reliabilitasnya. Yang terakhir, perakitan butir-butir instrumen yang valid untuk dijadikan instrumen sudah selesai atau final. Jadi, sebagai kesimpulan, jadi jenis atau data penelitian ya seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada kualitatif, kuantitatif, primer dan sekunder. Kemudian sumber data ya perlu diverifikasi kredibilitasnya melalui triangulasi data untuk kualitatif maupun uji reliabilitas untuk data kuantitatif. Dan yang ketiga, penyusunan instrumen penelitian memerlukan langkah sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan data, desain instrumen, uji coba, hingga revisi. Jadi instrumen yang tidak diuji sebelumnya berpotensi ya bias atau tidak jelas. Baik teman-teman sekalian, demikian yang kami presentasikan terkait dengan data penelitian. Selanjutnya kami buka sesi pertanyaan. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ya, jadi 3 pertanyaan untuk presenter pertama dan 3 pertanyaan untuk presenter kedua. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman. Jadi siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan saudari. Silakan Fatin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pemateri. Izin bertanya untuk pemateri pertama tadi Saudari Ulia Nur Alim. Pertanyaannya itu di slide ke-9 dan ke-10 tadi Saudari Yaya menjelaskan bahwa menjelaskan tentang triangulasi. Nah, pertanyaan saya, dalam suatu penelitian, jika kita ingin memastikan hasil wawancara itu valid dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi apa yang menurut Anda paling efektif untuk digunakan di lapangan? Kemudian untuk pertanyaan untuk pemateri kedua, yakni Saudari Lilis Suryani, pertanyaan saya di slide ke-10, Anda menjelaskan tentang sumber data penelitian. Pertanyaan saya, hal-hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan sebelum memutuskan untuk memakai data primer ataupun data sekunder dalam sebuah penelitian? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih.
atas pertanyaannya untuk yang pertama dan yang kedua. Selanjutnya, Saya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin bertanya pada pemateri pertama tadi yang di mana materinya itu validitas dan reliabilitas. Tadi pada slide ke-7 dan 8 telah dijelaskan beberapa teknik reliabilitas. Jadi ada tadi 4 teknik yang dijelaskan, ada tes pretest, paralel test, konsistensi internal, dan reliabilitas iterator. Yang ingin saya tanyakan, menurut saudara, bagaimana kita dapat memastikan bahwa teknik yang kita pilih itu benar-benar sesuai dengan tujuan, dengan jenis data yang digunakan dan tujuan penelitian yang akan kita teliti. Kemudian, apakah ada resiko kesalahan dalam pemilihan teknik reliabilitas itu sendiri, dan jika ada, bagaimana dampak yang akan terjadi ketika kesalahan itu ada pada penelitian? Mungkin seperti itu. Apakah jelas pertanyaan saya? Iya, jelas. Terima kasih. oke. Baik, penanya selanjutnya. Kami persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya, sambil efisienkan waktu juga, kita coba menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya ya. Apakah Saudari Ulia mau menjawab untuk pertanyaan? Tapi ada yang mau bertanya, Saudara Sucipto. Oh, Saudara Sucipto, silakan. Baik, bismillah. Nah, jadi langsung saja. Jadi di sini saya akan bertanya tentang instrumen ya, pengumpulan data. Jadi kan ada dua, ada instrumen tes dan ada non tes. Nah, di sini di tes itu ada tes objektif. Jadi ada 3 di situ ya, tes tertulis, tes tulisan, dan tes perilaku. Kemudian di instrumen non tes itu ada angket. Artinya apa namanya, angket dan tes perilaku itu merupakan instrumen yang berbeda, non tes dan tes. Jadi yang saya tanyakan adalah apakah self assessment atau penilaian diri itu termasuk di angket ya, instrumen non tes, atau di perilaku. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Sucipto. Teman-teman, Izin Kak Lilis. iya, silakan. Baik, terima kasih Kak. Pertanyaan ini saya ajukan untuk pertama. Ya. Sebenarnya pertanyaannya ini hampir sama dengan pertanyaannya Kak Suci tadi, namun saya ingin lebih memperjelas bahwa dari keempat teknik reliabilitas yang telah dijelaskan tadi, menurut pemateri, teknik mana yang biasanya atau yang paling mudah digunakan dalam suatu penelitian, khususnya penelitian kuantitatif? Demikian pertanyaan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan, saya kembalikan. Untuk presenter kedua. Oh ya, ada. Untuk presenter kedua ini
Terima kasih Kak Didi sudah diingatkan. Ini terkait dengan teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, pertanyaannya itu apa perbedaan dari teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif? Karena di situ seringkali juga saya dikecoh apakah ini metodenya teknik pengumpulan data yang saya gunakan ini kualitatif atau kuantitatif. Terima kasih Kak Dedis. Kalau perlu sertakan contohnya. Saya kembalikan. Terima kasih Saudara Erwin atas pertanyaannya ya. Masih ada lagi teman-teman? Kita cukupkan dulu ya, sambil kita menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi yang sudah Apakah Saudara Ulia mau menjawab duluan untuk pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman? Iya, bisa. Jadi pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nisrina Fatin Hamidah. Pada teknik wawancara itu bagaimana validasi kualitatifnya. Jadi keabsahan data pada penelitian kualitatif terkhusus pada data yang digunakan dengan teknik wawancara itu bisa divalidasi dengan triangulasi teknik pengumpulan data. Jadi triangulasi teknik pengumpulan data, kita mengumpulkan data bukan cuma dari satu sumber saja, tapi bukan cuma dengan satu teknik saja, tapi dengan teknik lain. Misalnya kita menggunakan teknik wawancara, itu kita tidak berhenti di situ, tapi juga mengumpulkan data dari teknik, misalnya dari teknik observasi, untuk membuktikan hasil dari teknik wawancara yang pertama kita gunakan, atau bisa juga dengan menambahkan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data tertulis berdasarkan hasil dari wawancara yang pertama kita gunakan sebagai teknik pengumpulan data kita. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan triangulasi sumber data. Jadi pada saat kita melakukan wawancara, sumber data kita tidak berhenti di satu orang saja atau satu kelompok saja, tapi sumber data lain dikumpulkan dari orang lain yang relevan dengan sumber data yang pertama kita ambil. Misalnya awalnya kita mewawancarai guru, misalnya fenomena atau hal yang kita teliti dalam penelitian kualitatif adalah efektivitas teknik pengajaran, kita tidak membatasi dengan wawancara pada guru saja, tapi kita juga mencari tahu dari persepsi siswanya dengan mewawancarai siswanya. Kemudian kita bisa menggunakan feedback, di mana hasil dari teknik wawancara yang kita gunakan itu dilihat oleh orang-orang yang familiar atau orang-orang yang ahli dengan masalah penelitian yang kita teliti, ataupun orang asing dengan mereka memberikan masukan kepada kita seberapa jelas konteks yang kita teliti, seberapa jelas laporan yang sudah kita susun. Kemudian bisa juga dengan member check. Jadi hasil wawancara kita itu diperiksa ulang oleh partisipan yang tadinya sudah kita wawancarai. Kemudian bisa juga dengan pertanyaan iteratif. Pertanyaan iteratif yaitu teknik bertanya ulang atau konfirmasi dalam wawancara untuk mengoreksi kesalahpahaman peneliti. Jadi data yang sudah kita kumpulkan, yang baru kita kumpulkan itu kita tanya ulang apakah memang seperti itu yang dikatakan atau ingin disampaikan oleh partisipan. Jadi saya ulangi singkatnya, untuk memvalidasi teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara, untuk memvalidasi data kita pada penelitian kualitatif, kita bisa menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data, triangulasi sumber data, feedback atau menerima masukan, kemudian member check atau mengecek kembali hasil wawancara kepada partisipan, kemudian pertanyaan iteratif atau
mengkonfirmasi ulang hasil wawancara. Dari saya seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Ulia yang telah disampaikan tadi ya, untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Suci. Apakah ada tanggapan dari pertanyaan yang disampaikan, dari jawaban yang disampaikan oleh Saudari Ulia? Sepertinya bukan Saudari Suci, Saudari Nisrina. Apa Nisrina? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Saudari Ulia. Saya kira sudah sangat jelas dan sudah diberikan juga kesimpulan dari jawaban. Terima kasih Saudari Ulia dan terima kasih kepada moderator, Saudari Lilis. Mohon maaf, saya bisa bertanya ke Fatin, apa tadi salah satu teknik yang saya sebutkan? Ada 5. Salah satunya itu feedback dan member check. Ya, oke, bagus. Kecatat, Ji. Iya. Nisrina, ada tanggapan dari jawaban yang disampaikan oleh Ulia? Sampai sudah saya tanggapi. Terima kasih atas jawabannya, saya sudah paham. Saya kembalikan ke moderator. Iya. Ya, baik. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari terkait teknik pengumpulan data, penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi perlu kita ketahui bersama adalah penelitian yang di mana kita memahami fenomena yang terjadi ya secara mendalam. Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif ini dia merupakan data non numerik ya, bukan berupa angka ya. Sedangkan untuk penelitian kuantitatif itu adalah penelitian yang di mana kita mengukur kemudian menganalisis ya data numerik untuk memahami fenomena. Nah, adapun untuk ada penelitian kualitas. Itu yang pertama adalah bahwa secara mendalam kepada responden atau informan untuk mendapatkan sebuah informasi yang nantinya akan menjadi data kita. Kemudian observasi atau pengamatan yang dilakukan, kemudian analisis dokumen. Nah, itu untuk teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data pada penelitian kuantitatif itu kita bisa melakukannya dengan melakukan eksperimen, kemudian membagikan kuesioner dan survei, serta juga kita bisa menggunakan analisis data sekunder. Jadi itu untuk teknik pengumpulan data penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi intinya kalau penelitian kualitatif itu adalah kita fokus pada pemahaman mendalam ya yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi tersebut dari informan, dari teknik yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk untuk kuantitatif itu sendiri ya kita mengumpulkan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Mungkin itu dari saya. Ada yang ingin disampaikan atau ditanggapi, silakan. Baik, terima kasih Lilis. Saya kira jawabannya cukup jelas ya bahwa kalau kita menggali makna lebih dalam dengan
menggunakan teknik wawancara atau observasi. Lalu kalau kuantitatif itu bisa melalui kuesioner atau ini ya. Saya kira sangat jelas sekali ini, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Arwin. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Ya, Bisa saya lagi yang menjawab, Saudari Lilis. tadi ada pertanyaan dari Suci ya, Saudari Suci. Siapa yang menjawab, Saudari Lilis? Tadi ada pertanyaan dari Suci. Saya mau jawab pertanyaan dari Saudara Arwindama dulu. Jadi, untuk dari keempat teknik reliabilitas yang mana yang paling mudah digunakan dan biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Jadi pada penelitian kualitatif itu yang paling mudah digunakan dan paling sering digunakan adalah teknik reliabilitas konsistensi internal, di mana reliabilitas ini melihat konsistensi skor per item yang dikorelasikan terhadap skor total item yang menggambarkan konsistensi skor pengukuran konstruk yang ingin kita ukur. Dan kenapa ini yang lebih mudah? Karena dia cuma dilakukan satu kali, tidak seperti pada teknik reliabilitas tes retest, di mana dilakukan tesnya itu 2 kali, dan dia juga yang paling mudah karena tidak membutuhkan 2 tes dalam satu waktu. Jadi dia hanya 1 tes. Kalau di teknik paralel tes itu dia pakai 2 tes. Itu saja dari saya kembalikan kepada penanya. Baik, terima kasih Kak Yaya. Jadi, izin mengonfirmasi ulang Kak Yaya bahwa dari keempat teknik reliabilitas ini hanya satu yang bisa digunakan ya dalam satu penelitian itu, atau bisa menggunakan 2 sekaligus Kak? Kalau menurut saya sepertinya hanya satu yang bisa digunakan, dan itu sudah mewakili dalam satu instrumen itu. Baik Kak, terima kasih Kak Yaya. Kembalikan. Terima kasih untuk Saudara Arwin. Ya, jadi tadi pertanyaannya sudah kita jawab. Sekarang menjawab pertanyaan dari Saudari Nisrina ya. Nah, terkait dengan sumber data penelitian, tadi saya jelaskan terkait dengan data primer dan sekunder ya. Jadi hal yang dipertimbangkan dalam menggunakan data primer atau jadi yang pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah tujuan penelitian kita. Jadi apakah kita memerlukan data yang sangat spesifik atau data yang lebih umum. Kemudian yang kedua adalah sumber daya. Jadi ketika melakukan penelitian atau untuk memperoleh data tersebut, kita perlu mempertimbangkan berapa banyak waktu dan biaya yang disediakan untuk mendapatkan datanya. Kemudian yang ketiga adalah kualitas data. Jadi perlu kita pertimbangkan juga ketika kita ingin memperoleh data yang bagus kualitasnya, maka kita bisa menggunakan melakukan atau mencari data
ya berdasarkan data primer. Kemudian yang terakhir validitas dan reliabilitasnya. Jadi bagaimana validitas dan reliabilitas data yang digunakan? Apakah data tersebut dapat dipercaya, dapat mengukur apa yang seharusnya kita ukur dan konsisten. Jadi kalau di data primer ini ada kelebihannya. Yang pertama, data didapatkan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian kita, yaitu dia datanya relevan dan akurat ya, karena informasinya atau datanya kita langsung ambil dari informasinya atau trendnya atau langsung di lapangannya. Ini kekurangannya untuk data primer tentunya ya dalam melakukannya memerlukan waktu yang cukup lama dibanding dengan data primer, data sekunder, dan biayanya juga ya tentunya lebih besar. Jadi kalau misalnya kita memerlukan data yang spesifik, kemudian ya yang tidak bisa diperoleh dari sumber lain kecuali dengan langsung turun ke lapangan, ya kita gunakan data primer, lakukan data berdasarkan data primer. Tapi kalau data sekunder, ya kalau data sekunder ini kelebihannya ya kita cepat ya mendapatkan datanya, murah untuk mendapatkannya, serta karena data sekunder ini seperti yang saya jelaskan tadi di materinya, bahwa itu kita bisa dapatkan melalui laporan atau data hasil penelitian orang yang telah lakukan. Tapi kekurangannya bisa saja datanya ya tidak sepenuhnya relevan ya sesuai kebutuhan peneliti, dan kualitasnya juga belum tentu ya, tidak sama dengan jadi itu yang bisa menjadi pertimbangan ketika kita akan memilih primer atau data sekunder. Itu dari saya terkait dengan pertanyaan saudari Nisrina Fatin Handa. Kami kembalikan ke maaf tadi tiba-tiba keluar, kurang bagus jaringannya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Saudari Lilis. Izin mengkonfirmasi, jadi ada 4 hal yang perlu untuk dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menggunakan data primer atau data sekunder ya, yakni yang pertama tujuan dari penelitian itu, yang kedua sumber daya, yang ketiga kualitas dari data, dan yang keempat validitas dan reliabilitas data. Saya kira sudah sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya Saudari Lilis, saya kembalikan. Terima kasih Saudari Fatin untuk tanggapannya. Selanjutnya kami persilakan Saudari Ulia untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Siti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan dari Saudari Suci, cara tahu cocok tidaknya reliabilitas dengan penelitian kita, dan bagaimana resiko dan dampaknya apabila teknik reliabilitas yang dipilih itu tidak sesuai dengan yang seharusnya digunakan. Jadi untuk mengetahui cocok tidaknya, kita harus mengetahui dulu kapan masing-masing teknik reliabilitas itu digunakan.
Jadi pada catatan saya, teknik reliabilitas tes retest itu digunakan untuk mengecek apakah alat ukur itu konsisten dari waktu ke waktu, dan syarat dari konsep yang diukur itu harus sesuatu yang stabil, contohnya seperti IQ dan kepribadian. Kemudian untuk reliabilitas paralel test itu pada saat kita mau mengecek konsistensi hasil antara dua versi alat ukur yang setara. Misalnya ini kita mau mengembangkan tes dengan paket yang berbeda. Misalnya paket A, paket B pada ujian nasional, itu kita bisa pakai reliabilitas paralel test. Kemudian untuk konsistensi internal itu digunakan saat kita mau mengecek apakah semua item dalam satu tes mengukur hal yang sama. Contohnya kita membuat suatu kuesioner kecemasan bicara depan umum yang terdiri dari 15 item. Reliabilitas ini membantu melihat seberapa konsisten 15 item itu saling mendukung untuk menggambarkan konstruk yang diukur, yaitu kecemasan. Kemudian untuk reliabilitas iterator itu digunakan pada saat data dinilai oleh lebih dari satu penilai dan kita ingin mengecek seberapa konsisten penilaian antar rater tersebut. Kemudian untuk resiko dan dampaknya, jadi kesimpulan kita pada instrumen yang kita gunakan, apabila salah teknik reliabilitasnya, misalnya seharusnya itu teknik reliabilitas yang digunakan konsistensi internal, tapi kita pakai yang iterator. Itu bisa jadi yang ditunjukkan di situ bahwa reliabilitas kita itu sudah reliable, tapi dengan reliabilitas yang sebenarnya, misalnya dengan teknik reliabilitas konsistensi internal, ternyata instrumen kita itu belum reliable. Jadi kesimpulan yang dihasilkan dari instrumen kita itu bisa jadi tidak menunjukkan hasil yang sebenarnya. Jadi seharusnya misalnya dari instrumen itu motivasi belajarnya harusnya tinggi, tapi yang ditunjukkan dari hasil instrumen itu rendah karena dari awal reliabilitasnya tidak tidak reliable dari teknik reliabilitas yang seharusnya. Jadi itu ya kesimpulannya keliru tentang kualitas instrumennya. Jadi hasil analisis dengan instrumennya itu bisa jadi salah. Dan instrumen karena reliabilitas berkaitan dengan validitas, jadi bisa jadi instrumen yang digunakan itu tidak valid. Dan kalau misalnya ternyata reliabilitas itu tidak valid, misalnya kita memakai instrumen itu untuk mengukur motivasi belajar siswa hari ini, bisa jadi hari ini hasil yang didapatkan dari instrumen kita motivasi siswa tinggi, tapi di minggu depannya pada saat kita tes lagi ternyata motivasinya rendah. Jadi hasil yang didapatkan dari analisis instrumen itu tidak konsisten. Jadi itu jawaban dari saya serahkan kembali kepada penanya. Ya, alhamdulillah tadi pertanyaan Suci telah dijawab oleh Saudari Ulia. Mungkin ada yang ingin ditanggapi Suci atau ingin dikonfirmasi pada Suci kami ingin. Baiklah, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Saya rasa jawaban dari Saudara Ulia tadi sudah sangat jelas. Jadi tadi untuk mengetahui teknik apa yang digunakan, teknik reliabilitas apa yang digunakan itu kita harus mengetahui dulu kapan teknik itu digunakan. Dan untuk dampak apabila kita memilih teknik yang salah itu bisa saja kesimpulan yang kita dapat itu tidak menunjukkan hasil yang sebenarnya.
Terima kasih atas jawabannya, sudah sangat jelas. Bisa bertanya mengenai ini, Medartar, tadi, mengenai penjelasan tentang teknik reliabilitas ini. Berhubung baku seperti yang dijawab tadi, Ulia, bisa. Kalau Lilis ada mau bertanya? Oh, ada yang ingin bertanya? Silakan. Kan tadi sudah dijelaskan kembali tentang 4 teknik reliabilitas itu sendiri, dan masing-masing ada tupoksinya masing-masing. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah ketika kita melakukan sebuah pengujian reliabilitas, bisa saja kita melakukan 2 teknik reliabilitas itu sendiri. Misalkan kita melakukan 2 kali pengambilan reliabilitas, yaitu tes retest dan reliabilitas interior. Sebagaimana yang jelaskan tadi, pada tes retest itu untuk menguji konsistensi instrumen itu sendiri, sedangkan di interior itu untuk menguji untuk menguji penilai itu sendiri. Nah, apakah dalam ketika kita melakukan pengujian bisa langsung bisa melakukan 2 pengujian reliabilitas itu saja, atau bahkan lebih? Silakan Ulia. Ya, misalnya tes retest dan iterator. Kalau menurut saya cukup satu reliabilitas saja. Kalau menurut saya seperti itu, saya kurang mengkaji mengenai reliabilitas ini. Tapi kalau menurut saya lebih efisiennya itu cukup satu saja, disesuaikan dengan kapan penggunaan masing-masing teknik reliabilitas itu. Dan kalau misalnya kita mau pakai tes retest dan iterator, sepertinya kedua teknik ini tidak berkaitan karena iterator itu untuk reliabilitas pada instrumen observasi, sedangkan kalau tes retest itu untuk instrumen tes dan instrumen non-tes dalam bentuk skala. Baik, tapi sama halnya dengan jenis yang lainnya, artinya memang tidak ada memang jenis reliabilitas yang bisa disatukan dari keempat itu. Kalau menurut saya yang bisa disatukan itu mungkin tes retest dengan konsistensi internal. Jadi kan tes retest itu untuk mengukur seberapa konsisten dari waktu ke waktu, sedangkan kalau konsistensi internal itu untuk seberapa konsisten masing-masing item mengukur hal yang sama. Jadi menurut saya itu 2 hal yang bisa dikaitkan, cuma mungkin tergantung penggunaannya karena kita mau melihat konsistensi dari penggunaan instrumen kita. Kalau tadi kan yang tes retest itu untuk melihat seberapa konsisten dari waktu ke waktu, sedangkan kalau kalau konsistensi internal itu sama saja karena kita melihat konsistensi dari masing-masing item, skor yang dihasilkan dari masing-masing item untuk konstruk yang diukur. Seperti itu. Jadi menurut saya sama-sama fungsi reliabilitasnya. Apakah bisa dipahami? Baik, artinya jika nanti kita ketemu hal tersebut, artinya baiknya kita gabungkan atau satu saja yang kita ambil. Kalau menurut saya, baiknya satu saja yang diambil untuk efisiensi. Oh, baik, terima kasih. Jadi saya rasa saya cukup.
paham dengan apa yang disampaikan oleh Ulja Nur Alim. Terima kasih, dan terima kasih juga kepada moderator. Iya, terima kasih Saudara Nur Alim atas pertanyaannya tadi. Masya Allah ya. Nah, baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Sucipto terkait dengan self-assessment. Apakah dia termasuk dalam, apakah instrumen teknik instrumen pengumpulan datanya dalam bentuk tes atau jadi self assessment itu atau penilaian diri itu dilakukan untuk ya mengevaluasi diri kita sendiri atau menilai kemampuan, kekuatan, kelemahan ataupun pencapaian pribadi diri kita sendiri. Jadi, tujuan apa? Supaya kita bisa mengetahui apa yang menjadi kelebihan kita, kemudian bisa memperbaiki apa yang kurang. Itu untuk self assessment. Nah, itu dia termasuk dalam untuk instrumen pengumpulan datanya juga berupa non-test ya, berupa non-test. Jadi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan data pada self assessment ini, kita bisa menggunakan instrumen kuesioner berupa daftar pertanyaan ya untuk menilai kemampuan ataupun kekuatan dan atau kelemahan diri kita. Kemudian bisa juga menggunakan daftar checklist, kemudian jurnal reflektif ya, berupa jurnal yang berisi tentang refleksi dari apakah kita atau seseorang itu memiliki kemampuan tertentu untuk misalnya merefleksikan pengalamannya atau kekuatan atau kelemahan dirinya itu. Jadi termasuk dalam instrumen non-test kalau penelitian penilaian diri atau self assessment. Itu saudara Sucipto terkait dengan pertanyaannya. Jadi dia tidak termasuk dalam instrumen berupa Ya, terima kasih atas jawabannya. Sudah paham. Iya, mohon maaf saya keluar masuk ini dari Zoom, dia tidak stabil jaringannya. Bagaimana tadi, apakah terdengar suara saya atau sempat terpotong? Bagaimana teman-teman? Tadi apakah kedengar? Iya, kedengaran. Jadi jawabannya sudah jelas. Tadi saya sempat keluar. Mana fotonya? Bagaimana Saudara Sucipto? Iya, kalau dari saya itu sudah cukup sangat juga, dan tadi sudah jelas juga tadi apa yang disampaikan oleh materi. Bagaimana tadi, apa kedengaran suara saya? Karena sempat keluar dari Zoom. Terdengar, Kak, terdengar. Halo, Kak, terdengar jika suara Atta. Tadi sempat tidak waktu menjawab.
Sudah Kak, sudah dikonfirmasi juga dengan Sucipto kalau Jawa Barat sudah cukup jelas, sudah jelas. Oh iya. Iya. Baik teman-teman, kita sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian ya. Tadi untuk materi rentabilitas dan data penelitian, alhamdulillah kita sudah membahas terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kita tutup ya dengan membaca hamdal dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.